Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sabila Novianti dengan NIM P27226021148 dari kelas D3B Fisioterapi. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang nama bagian tulang pada elbow atau siku. Berikut penjelasan dari saya mengenai nama bagian tulang pada elbow atau siku. Elbow atau disebut juga dengan sendi siku adalah persendian yang tersusun dari beberapa tulang, yaitu yang pertama humerus, yang kedua radius, dan yang ketiga yaitu ulna. Persendian ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama artikulasio humero-ulnaris, yang kedua yaitu artikulasio humero-radialis, yang ketiga yaitu artikulasio radio-ulnaris proximalis. Humerus. Os humerus merupakan os longum. Ujung proksimal membentuk kaput humeri, suatu tonjolan bentuk bulat yang serasi dengan kavitas glenoidalis. Ujung distal korpus humeri melebar, disebut epicondylus medialis dan epicondylus lateralis. Di bagian dorsal dari epicondylus medialis terdapat sulcus nervi ulnaris. Di bagian medial ujung distal humeri terdapat trochlea humeri yang membentuk persendian dengan ulna. Dan bagian lateral terdapat capitulum humeri yang membentuk persendian dengan radius. Di sebelah proksimal dari trochlea humeri terdapat fossa coronoidea yang sesuai dengan processus coronoideus ulna dan fossa yang sesuai dengan capitulum radii. Di bagian dorsal terdapat fossa olecranii yang ditempati oleh olecranon. Os radius atau tulang pengumpil ada sepasang dan berbentuk tulang panjang yang melebar di bagian distalnya. Radius terletak pada antebrachium di lateral ulna atau pada sisi ibu jari. Di ekstremitas proksimal terdapat kaput radii. Permukaan proksimal disebut juga fovea articularis radii untuk berartikulasi dengan humerus. Di distal capitum radii dibentuk kolum radii. Pada korpus radii ada tonjolan tulang yang mengarah ke anteromedial, yaitu tuberositas radii. Permukaan korpus radii dapat dibagi menjadi 3, yaitu fascia anterior, fascia posterior, dan fascia lateralis. Pada ekstremitas distalis di permukaan medial didapatkan bagian yang dilapisi tulang rawan, disebut incisura ulnaris sebagai tempat artikulasi dengan ulna. Di permukaan distal ekstremitas distalis radii dilapisi tulang rawan disebut sebagai fascia articularis carpea yang berartikulasi dengan carpus. Ulna atau tulang hesta ada sepasang dan berbentuk tulang panjang dengan bagian proksimal yang lebih tebal dibandingkan bagian distalnya. Ulna terletak di antebrachium, di medial radius atau pada sisi kelingking. Ujung proksimalnya terlihat kuat sebagai olecranon. Tonjolan ke arah anterior disebut processus coronoideus. Di antara olecranon dan processus coronoideus membentuk incisura trochlearis yang dilapisi tulang rawan sebagai tempat artikulasi dengan trochlea humeri. Di radial lateral processus coronoideus didapatkan incisura radialis yang dilapisi tulang rawan dan sebagai tempat artikulasi dengan caput radii. Anterior dan distal processus coronoideus didapatkan tuberositas ulna. Korpus ulna mempunyai penampang berbentuk segitiga dan mempunyai fascia anterior, fascia posterior, dan fascia medialis. Ekstremitas distalis ulna mengecil dan membentuk kaput ulna serta di posterior membentuk processus stylodeus.
Kaput ulna dilapisi tulang rawan di permukaan distal serta di sirkumferensial articularis untuk berartikulasi dengan incisura ulnaris radii. Persendian pada elbow atau siku. Pada penjelasan ulna tadi sudah dijelaskan bahwa pada ekstremitas proksimal ulna pada ujung proksimalnya terlihat kuat sebagai olecranon. Tonjolan ke arah anterior disebut processus coronoideus. Nah, di antara olecranon dan processus coronoideus membentuk incisura trochlearis yang dilapisi tulang rawan sebagai tempat artikulasi dengan trochlea humeri membentuk articulatio humero-ulnaris. Pada ekstremitas distalis humeri terdapat epicondylus lateralis dan epicondylus medialis. Di antara epicondylus lateralis dan medialis ada trochlea humeri di medial dan capitulum humeri di lateral. Capitulum humeri lebih kecil dibandingkan trochlea humeri. Capitulum humeri berartikulasi dengan radius, yaitu caput radii membentuk articulatio humero-radialis. Pada ekstremitas proximalis radius didapatkan caput radii. Di dekat caput radii terdapat circumferential articularis radii atau capitulum radii yang berartikulasi dengan incisura radialis ulna membentuk articulatio radio-ulnaris proximalis. Nah, seluruh bagian dari 3 persendian tersebut dikelilingi oleh satu kapsul sendi. Bagian sendi tersebut dalam satu kesatuan bertindak seperti sendi putar. Sendi siku distabilkan oleh 2 jaringan ikat kuat yang memperkuat kapsul sendi lateral dan medial, yaitu ligamentum kolateral ulnar dan ligamentum kolateral radial. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.